Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua pengurus Abangda yang kami cintai beserta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Darul Aman rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada, siapa yang berkehendak, siapa yang ingin, an tustajaba da'watuhu, seluruh doa-doanya mustajab, wa an tukshafa kurbatuhu, siapa kata Nabi yang ingin dilepaskan seluruh kesulitan hidupnya. Apa solusinya? Falyufarrij an mu'sir, maka hendaklah dia melepaskan kesulitan orang lain. Hadis ini Ibu dan Bapak rahimakumullah adalah hadis motivasi dalam melakukan akhlakul karimah, dalam melakukan perbuatan yang baik, menjadi hidup kita ini hidup yang bermanfaat. Banyak orang Ibu dan Bapak rahimakumullah mempertanyakan kenapa doanya tidak mustajab, mengapa hidupnya seperti tidak lepas dari segala kesulitan. Padahal Ibu dan Bapak rahimakumullah, dua masalah ini oleh Nabi diberikan solusinya, diberikan kiat menghindarinya. Bila doa tidak mustajab, berarti ada yang salah dengan rangkaian doa itu, bukan di kalimatnya, tapi rangkaian penyebab hilang kemustajabahannya. Seluruh kesulitan hidup itu sebetulnya tidak ada sulit itu yang tidak ada penyelesaiannya. Jadi kalau ada orang yang tak lekang hidupnya daripada kesulitan, maka berarti ada yang salah dalam proses kehidupannya. Rumus dalam doa Ibu dan Bapak adalah ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka pasti aku kabulkan. Yang menjanjikan, yang menyuruh kita berdoa. Tentu yang mengabulkan adalah tempat kita berdoa. Kita meminta kepada Allah, yang mengabulkan adalah Allah. Sudah diminta tapi kok tak makbul. Sudah dipanjatkan tapi kok tak dikabulkan. Sudah dimohonkan, sudah dirutinkan, bahkan setiap lepas sholat itu terus yang kita mintakan, tapi sampai saat ini belum juga mustajabah. Apa yang salah dengan doa kita? Jadi bila doa itu tidak mustajabah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, salah satu yang harus dicek adalah, adakah kita ini bahagian yang suka mempersulit orang lain? Yang kedua Ibu dan Bapak rahimakumullah, berusaha sudah, bekerja sudah, berangkat pagi. Kalau orang berangkat pagi, pulang siang, berangkat pagi, pulang sore. Awak kadang berangkat pagi, pulang malam. Ada juga kadang-kadang sekali berangkat, sekian bulan ke depan baru pulang. Lebih lama bekerja dibandingkan orang bekerja. Tapi tetap juga hidup sulit. Apa yang salah? Jangan-jangan kita itu pernah mempersulit orang lain. Agama ini mengajarkan kepada kita Ibu dan Bapak rahimakumullah, melapangkan dilapangkan, memudahkan dimudahkan, melancarkan dilancarkan, membantu dibantu, menolong ditolong, mempersulit dipersulit, menghalang dihalang. Jadi sebetulnya kita ini sedang mengamalkan ilmunya Allah. Segala perbuatan baik itu kembali kepada yang melakukan. Dan ketika seseorang itu berbuat jahat, berbuat buruk, perbuatan buruk itu pun kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka Ibu dan Bapak rahimakumullah,
Selalu diajarkan ibu dan bapak yang berbahagia, kalau ingin hidup kita ini baik, tidak ada kesulitan hidup, doa-doa semuanya mustajabah. Jangan pernah dalam hidup ini membuat 5 hal. Pertama, jangan kita ini bahagian orang yang suka menghalangi rezeki orang. Jadi ada kadang ibu dan bapak rahimakumullah, orang berperangai menghalangi rezeki orang. Jangan pernah kita ini menghalangi rezeki orang. Jangankan rezeki yang sebetulnya jalurnya berbeda, rezeki yang tempat pengerukannya sama sekalipun, jangan dihalangi. Karena rezeki bapak takkan pindah ke dia, rezeki dia pun takkan beralih kepada bapak. Tapi ketika kita merebut rezeki dia dengan cara yang batil, yang mamnu, dilarang, maka yang kita terhalang itu bukan hanya terhalang sebanyak yang kita ambil dari dia, tapi kemudian terhalanglah rezeki-rezeki yang lain, bahkan doa pun menjadi tidak mustajabah. Nah, jadi jangan pernah menghalangi rezeki orang. Tapi kita butuh nih Ustaz jabatan ini, kita butuh ini posisi ini, kita butuh nih usaha ini. Sebutuh apapun kita dengan usaha itu, sepenting apapun pangkat jabatan dan posisi itu, patarang lampu awak tapi jangan padamkan lampu orang. Jadi jangan menghalangi rezeki orang. 2, selain tak boleh menghalangi rezeki orang, jangan pernah menahan-nahan hak orang. Terutama ini ibu dan bapak yang punya sopir, yang punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, yang punya baby sister, ya kan? Yang punya karyawan, ya kan? Kalau ada sesuatu yang menyebabkan bapak tak maksimal beruntung, maka utamakan gaji karyawan daripada keuntungan pimpinan. Jangan terbalik-balik. Ini bosnya mendapatkan untung, yang karyawan yang ditahan. Dahulukan hak karyawan, maka sisanya adalah hak pimpinan. Mengapa demikian? 2.500.000 di tangan bapak mungkin tak sebegitu besar, tapi 2.500.000 di tangan karyawan bapak itu besar sekali. Di situ SPP anaknya tuh, di situ uang mengaji anaknya itu, di situ beras dan ikannya itu. Sempat pula itu kita tahan yang 2.500.000 sampai 2.800.000 itu. Mengadu dia kepada Allah. Macam mana kita menyelesaikan itu? Ada seorang hamba Allah yang rezekinya dititip di atas pena kita, dititip di atas keputusan kita, dititip di atas kuasa kita, dititip di atas amanah kita, lalu tertahan rezekinya karena kezaliman kita. Dia mengadu kepada Tuhannya, dan Tuhannya adalah Rabb yang sama dengan Rabb yang kita sembah. Macam mana solat kita itu? Macam mana doa kita itu? Lalu kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik. Kalaulah rezeki itu di atas langit, maka turunkanlah. Engkau saja zalim, kata Allah. Engkau saja zalim, lalu engkau meminta kepadaku. Jadi jangan pernah menahan-nahan hak orang. Ketiga, jangan pernah mengurangi hak orang. Jangan pernah mengurangi hak orang. Apa bedanya menghalang, menahan, mengurang? Kalau menghalang, jalannya dihambat. Kalau menahan, benda itu dikasih, tapi ditunda. Kalau mengurang, jumlahnya yang dikurangi. Jangan sampai. Dipanggil tukang ke rumah. Pekerjaan ini berapa duit? Kalau harian bu, sekian. Kalau borongan sekian. Yalah, kerjakanlah. Sepakat di angka 4.500.000. Upahnya 4.500.000. Dikerjakan.
Karena dia harap nih uang 4.500.000, karena SPP anak nomor 2-nya belum dibayar, dibawanya anak bujangnya membantu dia kerja. Biasanya kalau di harian masuk dia jam 8, sekarang jam 7 udah nyampe dia dah. Biasa jam 4 dia paling lambat, jam 4.30 paling lambat, jam 5 paling lambat betul dah pulang dia. Sekarang dah berbunyi azan maghrib, dah berkumandang waktu maghrib masuk, baru dia bersiap-siap. Terlambat dia sholat gara-gara bekerja di tempat kita, lalu kena cepat pekerjaan itu, dikurangi hak dia. Oh, ini zalim ini. Apa kata dia? Kan bapak sebentar mengerjakan. Kalau bapak dengan orang nih paling-paling 3.500.000 kata dia. Ini saya kasih 4 juta kata dia. Hilang hak orang tuh 500.000. 500.000 tuh bunyinya 500.000. Tapi pengaduan batin seorang hamba kepada Rabbnya itu tidak terputus. Dia tak terputus. Hati-hati betul, bapak-bapak juru bayar, saya ingatkan ini. Jangan pernah mengurangi hak orang. Keempat, jangan pernah memakan hak orang. Jatah awak diambil, jangan jatah orang diambil pula. Ini tidak, jatah dia simpan, jatah orang nak dimakan dia. Jadi ada orang itu, abang dah, mohon maaf, punya dia tak mau kurang, punya orang nak dikurangi dia, dimakannya hak orang. Apa sebetulnya yang dia makan? Dia sedang mengambil harta SPP anak orang. Dia sedang mengambil uang beras di rumah orang. Dia sedang maling, mohon maaf, kopi di rumah orang. Bunyinya memang yang dia makan ini 500.000. Tapi 500.000 itu berapa karung beras yang sudah dia ambil dalam setiap rumah itu. Termasuk ini saya ingatkan ibu dan bapak, dalam era-era politik, jangan dibuat-buat tuh perangai dari si anu diambil, 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 lalu dikhianati kelima-limanya. Jangan dibuat-buat. Apa nak kita cakapkan ke Allah Ta'ala, kalau kening yang sujud ini, kalau tubuh yang rukuk nih, kita rukuk dan sujud kepada Allah, tapi hak si anu kita makan. Dia tak awak pilih. Hak si anu kita ambil juga, kelekungnya kita ambil, tapi dia tak kita pilih. 300.000 dari si C, kita ambil juga, tapi dia tak kita pilih. Berapa banyak orang yang kita zalimi, sedangkan di dalam salat itu kita berkata, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Sedangkan perilaku kita tidak mencerminkan itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kelima, jangan pernah bertengger dalam hidup itu kepada kehidupan orang. Apa contohnya? Susah sedikit mengadu ke orang. Susah sedikit minta tolong kepada orang. Tak ada rezeki yang paling berkah, yang paling baik di atas rezeki yang memang kita bertungkus lumus di dalamnya. Maka harta yang paling baik itu ibu dan bapak, makanan yang paling berkah itu satu, sesuatu yang kita tanam. Apa yang awak tanam, awak panen, itu paling berkah. Selain apa yang awak tanam, apa yang awak panen, itu yang paling berkah. Yang kedua, jual beli yang jujur. Selagi masih bisa tegak kita pada kaki sendiri, jangan pernah meminta tolong ke orang. Selagi masih bisa kita berbuat dengan tangan kita sendiri, biarkan tangan itu kasar. Karena rupanya Rasulullah suka kalau ada umat-umatnya ini yang tangannya kasar kena mencari nafkah. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah, mohon maaf, berharap belas kasih orang. Hidup ini tak boleh bertengger kepada orang. Semakin banyak memakai jasa orang, maka semakin kehilangan hak berbicara. Semakin banyak memakai barang orang,
semakin kehilangan hak untuk berbicara. Semakin banyak menggunakan benda orang, maka semakin hilang kekuatan lidah untuk berbicara. Tak ada yang paling berkah selain yang kita usahakan. Maka walaupun sedikit, yang penting selagi masih bisa makan jangan mengadu. Selagi masih bisa sekolah, anak itu jangan mengadu. Maka berapapun rezeki itu kata orang bijak cukup sebenarnya, bila hanya untuk melayani kebutuhan hidup. Tapi berapapun harta benda itu adanya, dia memang takkan pernah cukup bila sudah melayani selera dan gaya hidup. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Semoga Allah taala mudahkan segala urusan kita, dan mari kita suka mempermudah urusan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.